Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi, NIM 19045039. Di sini saya akan membahas tentang tugas ke-1 ADSOP, yaitu tentang kedudukan administrasi dan supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad artinya ke dan ministrare yang artinya melayani, membantu, menunjang pencapaian tujuan sehingga benar-benar tercapai. Administrasi dan supervisi pendidikan adalah hal yang sangat penting dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan subsistem pendidikan di sekolah yang bertujuan menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Mempelajari administrasi pendidikan penting dipelajari karena sebagai bekal untuk seorang guru. Materi selanjutnya yaitu konsep profesi. Profesi berasal dari bahasa Yunani yaitu probaino, artinya menyatakan secara publik, dan juga dalam bahasa Latin yaitu profesio untuk menunjukkan pernyataan publik yang bermaksud menduduki jabatan publik. Menurut KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejuruan, dan lain-lain. Sedangkan menurut istilah, profesi diartikan sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian tertentu. Jadi, profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan. Kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memahami standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri profesi. Yang pertama yaitu memiliki standar kerja yang baku dan jelas tentang hal yang dikerjakannya. Yang kedua, anggota profesi memperoleh pendidikan tinggi sebagai landasan pengetahuan. Yang ketiga, memiliki lembaga pendidikan khusus. Yang keempat, memiliki organisasi profesi yang memperjuangkan hak-hak anggotanya. Yang keempat, adanya pengakuan yang layak dari masyarakat. Yang kelima, adanya sistem imbalan yang memadai. Yang keenam, memiliki kode etik yang mengatur setiap anggota profesinya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat profesi. Menurut Muhammad Ali, yang pertama yaitu menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Yang ketiga, menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai. Yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan. Yang kelima yaitu memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Materi selanjutnya yaitu tentang profesional, profesionalisme, dan profesionalisasi. Yang pertama yaitu profesional, merupakan kata sifat yang berarti sangat mampu melakukan suatu pekerjaan. Seorang profesional tentunya harus mempunyai keahlian. Ciri-ciri profesional yang pertama yaitu memiliki kemampuan dan pengetahuan tinggi. Yang kedua yaitu memiliki kode etik. Yang ketiga yaitu memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi. Yang keempat yaitu memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima yaitu memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja. Yang keenam yaitu menjadi anggota organisasi dari profesinya. Yang kedua yaitu profesionalisme. Profesionalisme adalah suatu pandangan terhadap keahlian tertentu, yang mana keahlian itu diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus. Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Yang ketiga yaitu profesionalisasi. Proses peningkatan status dan peningkatan pelatihan secara intensif serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Profesionalisasi guru ditentukan oleh faktor internal dari guru, kondisi lingkungan tempat kerja, dan kebijakan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu tentang guru sebagai profesi.
Guru merupakan suatu profesi, artinya suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang di luar bidang kependidikan. Tugas guru sebagai profesi yang pertama yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya sehingga tumbuh dan berkembang dengan total dan sempurna. Yang kedua, membantu anak belajar sehingga kemampuan intelektualnya tumbuh. Yang ketiga, menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan metodologi penuh kreativitas sehingga kreativitas peserta didik tumbuh dan berkembang. Yang keempat, menanamkan berbagai nilai-nilai dalam diri peserta didik sehingga melekat dan tumbuh menjadi satu dengan perilaku peserta didik setiap hari. Yang kelima, membangun watak dan kepribadian peserta didik menjadi orang yang memiliki watak dan kepribadian tertentu yang diperlukan oleh masyarakat luas. Yang keenam yaitu mengajar peserta didik bagaimana berhubungan dengan orang lain. Yang ketujuh, mengembangkan peserta didik menjadi orang yang berakhlak mulia. Sekian penjelasan dari materi kedudukan administrasi dan supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.